Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Mutiara Danti dengan NPM 232103019. Saya mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Di sini saya akan memaparkan tentang fikih siasah untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih siasah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Irfan. Jangan lupa like and subscribe ya. Mari kita membahas materi yang pertama, yaitu tentang fikih siasah. Fikih siasah adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum pemerintahan. Dasar hukum fikih siasah ada 3, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan hukum tertulis selain Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, contoh penerapan fikih siasah di Indonesia yaitu tentang pemilu yang lebih mengedepankan tentang musyawarah. Selanjutnya saya akan membahas tentang siasah syariah. Siasah syariah adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaturan urusan negara dan masyarakat. Tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan. Selanjutnya dasar hukum dalam siasah syariah yaitu terdapat dalam dalil kuli yang dari Al-Quran dan hadis. Contoh penerapan siasah syariah di Indonesia yaitu melalui penerapan sistem zakat dan sedekah. Halo, kembali lagi bersama saya Nabila Mutiara Danti. Sampai pagi nih ya. Materi selanjutnya yaitu sumber dan pendekatan fikih siasah. Pengertian fikih siasah sendiri yaitu hukum Islam yang mengatur politik dan pemerintahan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan demi kemaslahatan masyarakat. Dasar hukum dari pendekatan fikih siasah yaitu ada yang primer yaitu Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yang sekunder yaitu ijma dan qiyas. Berikut analisis pendekatan fikih siasah yaitu bersifat adaptif atau menggabungkan prinsip politik saat ini melalui metode tekstual dan kontekstual. Selanjutnya contoh penerapan fikih siasah yaitu peraturan pemerintah di Aceh. Materi selanjutnya yaitu ketatanegaraan dalam sejarah Islam. Pengertian ketatanegaraan Islam sendiri yaitu sistem pemerintahan yang berlandaskan ajaran Islam dengan tujuan mewujudkan dan mensejahterakan umat. Contohnya pada masa khalifah dan imamah. Selanjutnya dasar hukum dari ketatanegaraan di dalam sejarah Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Contohnya awal tata kelola Islam pada Piagam Madinah. Contoh ketatanegaraan dalam sejarah Islam yaitu Undang-Undang Syariah di Aceh dan Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 1297 sampai 1521. Ketatanegaraan Islam bersifat fleksibel, memungkinkan penerapan yang sesuai konteks zaman sekarang, namun tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kesejahteraan. Selanjutnya, konsep penting dalam sejarah pemerintahan Islam. Pengertian pemerintahan Islam sendiri yaitu sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran Islam. Tujuannya untuk menerapkan nilai-nilai Islam di dalam masyarakat. Dasar hukum dari konsep penting dalam sejarah pemerintahan Islam ini yaitu Al-Quran, hadis, ijtihad, dan ijma. Analisis dari konsep penting dalam sejarah pemerintahan Islam yaitu konsep-konsep ini membawa kita menganalisis bagaimana dan mengapa peristiwa ini terjadi serta dampaknya terhadap kehidupan sekarang. Contoh penerapan konsep penting dalam sejarah pemerintahan Islam di Indonesia yaitu Wali Songo dan dakwah. Materi selanjutnya yaitu siasah dusturiyah. Siasah dusturiyah adalah bagian dari fikih siasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan dan konsep-konsep konstitusi dan legalisasi. Ruang lingkup dari fikih siasah dusturiyah sendiri yaitu siasah tasyriyah, bidang siasah tanfidiyah, bidang siasah qadariyah. Selanjutnya analisis dari siasah dusturiyah, yaitu sistem ini bertujuan untuk menyeimbangkan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat. Contoh siasah dusturiyah yaitu undang-undang tentang peradilan agama. Materi yang terakhir yaitu siasah dauliyah. Siasah dauliyah adalah fikih siasah yang membahas tentang hubungan internasional politik dalam Islam serta prinsip-prinsip dauliyah. Prinsip-prinsip siasah dauliyah yaitu al-jami'ah, al-adalah, al-musawah, al-tasamuh. Sekian video dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nabila Mutiara Danti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.